Selamat malam untuk kota Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam santun dan salam hormat saya untuk sobat-sobat di seluruh tanah air, di dalam negeri maupun luar negeri. Saya Gus Eki Suryaningrat dari Jombang, Jawa Timur akan membuat video tentang peninggalan leluhur, yaitu pusaka. Karena dengan adanya pusaka itu adalah pemersatu bangsa. Karena pusaka ini dimiliki oleh berbagai suku ras agama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi peninggalan leluhur itu menjaga atau mempersatu bangsa. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi meskipun beda adat, beda budaya, tapi kita saling menghormati. Memuliakan manusia sama dengan memuliakan Sang Pencipta. Jadi kali ini video ini tentang pusaka, karena peninggalan leluhur ini sudah dilupakan di era modern yang sekarang ini. Karena sudah banyak video-video yang beredar zaman modern ini yang lebih menarik. Jadi untuk pusaka itu saya kira di Indonesia hanya 5% yang mengetahui tentang pusaka. Kalau keris semua tahu keris, tapi jenisnya yang nggak tahu. Nah, kali ini saya ingin membuat video yang sekiranya lebih menarik, biar kaula muda itu lebih tertarik untuk mempelajari atau mengingat tentang pusaka. Saya membuat video ini hanya sekilas penjelasan saja. Jadi biar tidak banyak-banyak terlalu banyak kata, jadi era modernnya sekarang ini bosan. Jadi anak muda itu suka bosan, sukanya yang ringkas mateng gitu. Dan saya sedikit menggambarkan untuk para kaula muda atau era sekarang. Nah, ini menceritakan tentang pusaka hanya secara sekilas saja. Nah, pusaka ini direferensi oleh Ki Joko Jembrak. Beliau ini ahli bahasa Sanskerta dan pemerhati budaya-budaya peninggalan leluhur. Nah, ini jenis pusaka Stro Banyu. Dapurnya ini carubuk, pamornya Stro Banyu atau banyu mili. Ini punya lo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini lo 9. Nah, saya edukasi tentang filosofinya carubuk, pamor Stro Banyu, dan Luk 9. Nah, ini ada yang mengatakan pegangan Joko Tingkir, ada yang mengatakan bahwa keris Stro Banyu itu pegangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, itu menurut keterangan para sesepuh. Nah, untuk sekilas untuk filosofinya tentang Stro Banyu, ini bentuk carubuk. Nah, itu mempunyai arti filosofi agar manusia itu bisa menerima segala situasi baik yang dia suka maupun tidak suka dengan lapang dada, memiliki kehendak yang tak bisa dihalangi. Jadi istilahnya ini mempunyai karep, mempunyai kehendak yang lurus. Jadi prinsip yang tegas
keris ini. Nah, untuk pamornya, pamor ini pamor Strobanyu. Pamor Strobanyu itu mempunyai filosofi pengertian rezeki yang selalu lancar, hajat yang lancar, atau cita-cita yang lancar, atau bisa menghidupi seluruh bawahan atau rakyat, mempunyai kehidupan yang damai, tentram, sentosa. Jadi ini pamornya ini dari bawah sampai ke atas. Nah, ini seperti aliran air. Nah, ada yang Banyu Mili, ada yang Strobanyu, tapi ini menurut pengamat ini Strobanyu. Nah, ada dua versi juga. Nah, yang ini yang Banyu Mili. Nah, seperti ini. Nah, ini Banyu Mili. Carubuk tapi Banyu Mili. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, sekilas itu untuk empu ini pembuatan Ki Bekel Jati, Tangguh Mataram kuno. Nah, ini sekilas untuk kaula muda, itu penjelasannya untuk eksperimen energi atau tuah yang terkandung di dalam pusaka ini. Besok saya akan jalan-jalan di tempat-tempat umum untuk eksperimen tuah atau energi yang terkandung di dalam pusaka ini secara langsung. Jadi tuah itu dulu empu itu membuat pusaka ini, ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 41 hari, ada yang puasa 1 tahun. Dalam arti seorang empu itu menanamkan hajatnya di dalam pusaka. Oh, sempesen iki mergo senopati. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi dia itu sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas. Jadi puasa itu memang sudah ada di era zaman kuno. Jadi ada di Indonesia itu sebelum Islam masuk Indonesia, agama Hindu, Buddha, Kristen itu sudah melakukan puasa. Jadi memang puasa itu, kehebatan orang puasa itu kadang hajat jelek maupun hajat baik itu kebanyakan terkabul. Nah, itu nenek moyang zaman dahulu. Ini untuk istilahnya di luar agama Islam, istilahnya dulu sebelum Islam masuk Indonesia. Nah, itu agama Buddha, Hindu, Kristen itu memang sudah melakukan puasa. Jadi sang empu itu berpuasa untuk memunajatkan hajatnya, supaya si pemegang itu mempunyai kelebihan, kewibawaan, karismatik, dan lain-lain. Jadi yang ditanya itu bukan wasiajinya kalau sesepuh itu. Jadi munajat yang terkandung di dalam pusaka ini ditembung istilahnya, supaya hajatnya si empu menyambung ke yang nayo. Jadi bukan wasiajinya, tapi dari daerah ke daerah, antara daerah satu dengan daerah lainnya, cara merawat atau cara ritual atau cara nayo itu memang berbeda-beda ya. Ya memang inilah Indonesia. Jadi dari berbagai suku, ras, agama memang harus saling menghormati. Lah itulah peninggalan leluhur. Jadi meskipun berbeda-beda, ada yang membakar dupa, ada yang perawatannya pakai kembang, ada yang pakai minyak, itu sah-sah saja, monggo-monggo saja sesuai keyakinan masing-masing. Jadi kita pemegang peninggalan leluhur itu saling menghormati, karena kita sudah hidup di negara Indonesia ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi saling menghormati. Orang-orang pecinta pusaka itu memang istilahnya orang yang legowo. Jadi senengane nuwun sewu, Bapak permisi, ya seperti itu bahasa Indonesianya. Jadi untuk sekilas pusaka, untuk edukasi eksperimen
tuah atau energi yang di dalam pusaka ini. Besok saya eksperimenkan di tempat umum. Mungkin cukup sekian bagi sobat-sobat, bagi para sesepuh, bagi para ahli pusaka yang ada pencerahan atau lebih memahami tentang pusaka, silakan ketik di kolom komentar supaya generasi muda zaman sekarang dan generasi-generasi yang sekarang yang sudah lupa tentang pusaka itu lebih memahami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam santun hormat saya dari Gus Eki Jombang, Jawa Timur. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.